Unsur-unsur transisi periode keempat. Pengertian, unsur transisi periode keempat adalah kelompok unsur-unsur yang berada di periode keempat tabel periodik, khususnya yang termasuk dalam blok D. Unsur-unsur ini meliputi skandium, Sc, titanium, Ti, vanadium, V, kromium, Cr, mangan, Mn, besi, Fe, kobat, Co, nikel, Ni, tembaga, Cu, dan seng, Zn. Unsur-unsur ini memiliki konfigurasi elektron dengan subkulit 3D yang terisi sebagian. Hal ini menyebabkan unsur transisi periode keempat memiliki beberapa sifat khusus yang tidak dimiliki oleh unsur-unsur golongan utama, seperti sifat magnetik, warna ion, aktivitas katalik, serta kemampuan senyawa kompleks. Konfigurasi elektron seperti yang bisa kita lihat pada tabel. Konfigurasi elektron Sc yaitu 3D pangkat 1 4s pangkat 2, Ti 3D pangkat 2 4s pangkat 2, V 3D pangkat 3 4s pangkat 2, Cr 3D pangkat 5 4s pangkat 1, Mn 3D pangkat 5 4s pangkat 2, Fe 3D pangkat 6 4s pangkat 2, Co 3D pangkat 7 4s pangkat 2, Ni 3D pangkat 8 4s pangkat 2, Cu 3D pangkat 10 4s pangkat 1, dan Zn 3D pangkat 10 4s pangkat 2. Titik didih dan titik leleh. Dari tabel yang ditampilkan dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur transisi periode keempat umumnya memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi, mencerminkan kekuatan ikatan logam yang kuat, kecuali pada unsur Zn, seng. Penurunan titik leleh disebabkan oleh pengurangan kontribusi elektron D terhadap ikatan logam, dan titik didih yang rendah dikarenakan interaksi antar atom lebih lemah. Elektron yang tidak berpasangan. Elektron yang tidak berpasangan terdapat pada orbital D. Unsur transisi periode keempat jumlahnya bergantung pada konfigurasi elektron masing-masing unsur. Unsur-unsur ini memiliki elektron yang berakhir di subkulit D, sehingga memiliki sifat khas seperti 1. Kemampuan membentuk ion bermuatan ganda karena elektron pada subkulit D dapat digunakan dalam reaksi kimia. 2. Sifat katalik sehingga banyak digunakan dalam sebagai katalis dalam industri. 3. Mampu membentuk senyawa kompleks dengan ligan. 4. Sifat logam yang kuat seperti kekerasan, konduktivitas, listrik, dan daya tahan terhadap korupsi. Sifat fisik unsur transisi periode keempat. 1. Skandium, yaitu logam mengkilap tetapi mudah memudar jika terkena udara, mudah terbakar dan mudah bereaksi dengan oksigen. 2. Titanium, yaitu logam mengkilap, keras, kuat, dan ringan karena kepadatannya rendah. 3. Vanadium, logam mengkilap, keras, serta sangat tahan korosi. 4. Kromium, yaitu logam mengkilap, keras, dan berwarna abu-abu keperakan. 5. Mangan, yaitu logam mengkilap yang sangat keras tetapi rapuh dan berwarna abu-abu keperakan. 6. Besi, yaitu logam keras berwarna abu-abu keperakan dan mudah berkarat jika sering terpapar udara dan kelembaban. 7. Kobalt, yaitu logam mengkilap berwarna kebiruan dan mempunyai sifat kemagnetan yang kuat. 8. Nikel, logam lunak, mengkilap seperti perak dan tahan korosi walaupun pada suhu tinggi. 9. Tembaga, yaitu logam yang cukup lunak, tahan terhadap korosi dan berwarna merah mengkilap. 10. Seng, yaitu logam mengkilap berwarna abu-abu kebiruan atau keperakan dengan kekerasan yang relatif rendah. Pengaplikasian unsur-unsur transisi periode keempat. 1. Industri baja dan panduan logam. Kromium digunakan dalam pembuatan baja tahan karat karena ketahanan korosinya. Nikel digunakan dalam pembuatan panduan logam seperti monel dan alniko serta baterai isi ulang. Vanadium digunakan dalam panduan baja untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanannya.
2. Katalis. Titanium sebagai katalis dalam proses kimia serta produksi plastik dan obat-obatan. Kobalt digunakan sebagai katalis dan reaksi industri seperti proses Fischer-Tropsch dan produksi bahan bakar sintetis. 3. Electroplating. Kromium digunakan dalam pelapisan logam agar lebih mengkilap dan tahan karat. Seng digunakan untuk galvanisasi, melindungi besi dari korosi. 4. Industri elektronik. Tembaga digunakan dalam kabel listrik, sirkuit elektronik, dan komponen semikonduktor karena konduktivitas listriknya yang tinggi. 5. Pigmen dan pewarna. Kobalt digunakan dalam pewarna biru untuk kaca, keramik, dan cat. 6. Medis dan biologi. Mangan merupakan elemen penting dalam biologis, digunakan untuk suplemen makan. 7. Energi dan lingkungan. Nikel digunakan dalam baterai isi ulang seperti baterai NiMH dan NiCd. Titanium digunakan dalam panel surya.